Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agustin Rahmansyah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 ya untuk mata kuliah arsitektur komputer. Untuk pertemuan 11 ini kita masih membahas tentang masalah RISC ya, di mana RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur RISC merupakan kemajuan yang sangat dramatis dalam fase sejarah arsitektur CPU ya, di mana ini merupakan suatu tantangan bagi arsitektur konvensional. Walaupun sistem RISC telah ditentukan dan dirancang dalam berbagai cara berdasarkan kelompok-kelompoknya, elemen penting yang digunakan oleh sebagian rancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah set instruksi yang terbatas dan sederhana, register general purpose yang berjumlah banyak, atau pengguna teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya, kemudian penekanan pada pengoptimalan pipeline instruction. Karakteristik daripada eksekusi instruksi ya, salah satu bentuk evolusi komputer yang paling dirasakan evolusi bahasa pemrograman. Ya, karena namanya bahasa pemrograman itu selalu berkembang terus, ya. Tidak terpaku pada satu pemrograman aja, tapi selalu berkelanjutan berkelanjutan dan berkelanjutan ya. Nah, ini adalah, suatu gambaran atau tabel ya tentang karakteristik dari suatu beberapa prosesor CISC, RISC, dan superskalar ya. Di sini kalau kita lihat ada karakteristiknya, tahun dibuatnya, jumlah instruksinya, kemudian mode pengalamatan dan lain-lain. Kemudian di sini ada, eee, pengembangnya ya IBM ya, baik 11/780, Intel 80486 dan sebagainya. Ini tahu pembuatan dan lain-lain. Nah, ini Anda bisa baca ya. Kemudian karakteristik daripada RISC ya, di mana di sini ada karakteristiknya, tahun dibuatnya, jumlah instruksinya, instruksi per byte-nya berapa, mode pengalamatan dan lain-lainnya. Kemudian RISC itu dari produk Motorola 88.000 dan MIPS R4000 ya, 1988 itu Motorola. Kemudian tahun dibuatnya untuk MIPS R4000 itu 1991 dan lain-lainnya ya. Sama seperti ini ada karakteristik super skalar ya, di mana di sini ada tahun pembuatannya, jumlah instruksi, instruksi per byte-nya, mode pengalamatannya, jumlah register general purpose-nya, ukuran memori kontrolnya dalam satuan kbit ya, kemudian ukuran cache atau dalam satuan kilobyte ya. Kemudian di sini adalah aspek-aspek komputasi ya, di mana untuk memahami RISC harus diawali dengan tinjauan singkat tentang karakteristik eksekusi daripada instruksi tersebut. Aspek-aspek komputasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah operasi-operasi yang dilakukan oleh RISC. Yang kedua adalah operan-operan yang digunakan oleh RISC tersebut. Dan yang ketiga adalah pengurutan eksekusi yang terjadi, ya, dari awal sampai dengan akhir proses tersebut seperti apa. Nah, di sini adalah, pengoperasian ya, pengoperasian daripada RISC tadi ya, di mana di sini digunakan ada 2 bahasa pemrograman ya, ada Pascal dan C ya, dan di sini adalah listing-listing program yang digunakan. Ya, kemudian di sini ada instruksi mesin berbobotnya seperti apa, kemudian ini referensi memori berbobotnya seperti apa. Jadi memori yang digunakan tuh berapa, bagiannya berapa, dan sebagainya ya. Kemudian di sini untuk operannya. Dengan 2 bahasa pemrograman ada Pascal dan C, di mana di sini ada konstansa integer, variabel skalarnya, kemudian array atau strukturnya seperti apa. Ini rata-rata penggunaannya ya. Kemudian penggunaan file register besar ya. Alasan diperlukannya penyimpanan register adalah dengan melihat kenyataan bahwa menyimpan register merupakan perangkat penyimpan paling cepat, yang lebih cepat dibandingkan dengan memori utama dan memori cache. File register secara fisik berukuran kecil ya, dan umumnya berada pada satu keping dengan ALU. Jadi dia, menyatu dengan, ALU yang ada di prosesor ya. Dan hanya memakai alamat yang lebih pendek dibandingkan dengan alamat-alamat cache dan memori tersebut. Kemudian penggunaan file register besar. Dengan demikian, diperlukan strategi yang dapat menjaga operan-operan yang paling sering diakses tetap di dalam register untuk meminimalkan operasi-operasi register memori.
Dalam memaksimalkan register dipakai dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan perangkat lunak dan pendekatan perangkat keras hardware-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah register Windows ya, di mana di sini adalah penggunaan register dalam jumlah yang besar akan mengurangi kebutuhan mengakses daripada memori yang ada. Dalam hal ini, tugas perancangan adalah mengatur register sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya adalah yang keempat adalah file register berukuran besar versus case ya, di mana file register ini diorganisasikan menjadi dua jendela yang berfungsi sebagai buffer kecil yang cepat untuk menampung subset seluruh variabel memiliki kemungkinan besar akan banyak dipakai. Kemudian file register berfungsi lagi lebih menyerupai cache memori. Kemudian file register dapat tidak efisien dalam menggunakan ruang karena tidak semua prosedur akan memerlukan ruang jendela sepenuhnya yang telah diberikan. Kemudian file register dapat tidak efisien dalam menggunakan ruang karena tidak semua prosedur akan memerlukan ruang jendela sepenuhnya yang telah diberikan. Jadi tidak misalnya satu itu isinya misalnya 10, tidak 10-10-nya digunakan. Mungkin bisa 4 atau 5. Jadi masih banyak ruang-ruang yang masih kosong ya. Sebaliknya, case memiliki ketidakefisienan lainnya, yaitu data akan dibaca ke dalam suatu case dalam bentuk blok-blok. Jadi data itu dibaca oleh suatu proses itu dalam suatu blok bagian-bagian. Jadi nggak satu-satu tapi per bagian-per ya. Sedangkan file register hanya berisi variabel yang sedang digunakan. Case membaca suatu blok data yang mungkin sebagian darinya tidak akan digunakan. Case ini memiliki kemampuan untuk menangani variabel global dan juga variabel lokal juga. Nah, ini adalah perbedaan antara file register besar dengan case memori ya. Nah, ini ada perbedaannya, semua skala lokal, kemudian semua skala lokal yang baru dipakai, variabel yang individual, sedangkan case sekelompok memori, variabelnya global, sedangkan yang case variabel global yang baru dipakai, dan seterusnya ya. Ini adalah perbandingan ya dari file register besar dan case. Kemudian yang kelima adalah optimasi register berbasis compiler ya. Pada mesin RIS hanya tersedia register dalam jumlah yang sedikit, range-nya antara 16 sampai 32 buah. Nah, di sini pengguna register yang telah dioptimalkan tersebut merupakan tanggung jawab daripada compiler. Fungsi compiler di sini adalah untuk menjaga operan bagi komputasi sebanyak mungkin di dalam suatu register dan bukannya di dalam memori utama. Hal ini ditujukan oleh untuk meminimalkan operasi load dan store yang ada di dalam suatu komputer tersebut. Kemudian yang keenam adalah karakteristik CIS dan RIS versus RIS ya. Rancangan RIS dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur CIS. Jadi RIS ini akan mengadopsi CIS, CIS mengadopsi RIS ya. Rancangan RIS, CIS dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur daripada RIS. Jadi antara RIS dan CIS ini saling membutuhkan, saling berbagi ya. Jadi seperti itu. Ciri-ciri RIS apa? Instruksi yang berukuran tunggal, kemudian ukuran umumnya adalah 4 byte, jumlah mode pengalamatan datanya sedikit kurang daripada 5 buah, tidak terdapat pengalamatan tak langsung, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika. Kemudian tidak terdapat lebih dari satu operan, beralamat memori per instruksi, tidak mendukung peralatan sembarang, jumlah maksimum pemakai memori manajemen unit atau MMU bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Jumlah bit bagi register specifier sama dengan 5 atau lebih ya. Jumlah bit floating point register specifier 4 atau lebih. Kemudian selanjutnya adalah kontroversi RIS dan CIS ya. Tidak terdapat mesin-mesin RIS dan CIS yang tersebanding dalam hal harga, tingkat teknologi, kompleksitas gate, kecanggihan compiler, dan sebagainya. Kemudian tidak terdapat pengujian program yang pasti, di mana kinerja bervariasi sesuai dengan programnya. Kesulitannya dalam mengumpulkan akibat-akibat yang menyebabkan perangkat keras yang berkaitan dengan keterampilan dalam membuat suatu compiler. Ya. Kemudian
kesulitan dalam mengumpulkan akibat-akibat yang disebabkan perangkat keras yang berkaitan dengan komputer tadi ya. Kemudian yang selanjutnya sebagian besar analisis komparatif tentang risk dilakukan pada mesin-mesin mainan, bukannya pada mesin komersial ya. Selain itu, sebagian besar mesin yang tersedia secara komersial akan diiklankan sebagai risk memiliki karakteristik campuran antara risk dan cheese. Dengan demikian perbandingan yang adil dengan mesin cheese komersial dan murni memang sangatlah sulit dilaksanakan. Tetapi sekarang, RIS sudah berkembang. Jadi dia tidak me 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 tidak apa, istilahnya tidak selalu harus mesin-mesin mainan, tapi sekarang udah teknologi yang lebih canggih juga dia sudah ke sana ya, RIS ya. Dalam beberapa tahun terakhir ya ini ya, kontroversi RIS dan CIS semakin berkembang ya. Hal ini disebabkan karena terjadinya semakin konvergensinya teknologi dengan semakin bertambahnya kerapatan keping dan semakin cepatnya perangkat keras, maka sistem RIS menjadi semakin kompleks. Nah, itu mengadopsi dia, terus berkembang dan berkembang. Bersama dengan hal itu, untuk mencapai kinerja maksimal, rancangan CIS telah difokuskan terhadap masalah-masalah tradisional berkaitan dengan RIS, seperti misalnya pertambahan jumlah register general purpose dan penekanan pada rancangan pipeline instruksi. Oke, baik mungkin itu aja untuk pertemuan, ke-11 hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.